Seorang ateis bertanya kepada Ustadz tentang Tuhan dan agama Islam. Selamat pagi Pak Ustadz, terima kasih telah datang. Iya, terima kasih telah diundang. Saya seseorang yang tak percaya Tuhan dan agama, khususnya Islam. Saya mengundang Pak Ustadz untuk bertanya seputar hal-hal tersebut. Oh tentu baiklah, insya Allah semoga saya bisa menjawabnya. Menurut saya, alam semesta ini terbentuk secara alami tanpa campur tangan makhluk gaib. Apa bukti bahwa Tuhan itu ada? Bukti bahwa Tuhan itu ada adalah alam semesta itu sendiri. Bagaimana mungkin alam semesta ini terbentuk secara alami tanpa ada penyebab awal? Apa yang menyebabkan ledakan besar yang melahirkan alam semesta? Apa yang mengatur hukum-hukum fisika yang menjaga keseimbangan alam? Apa yang menciptakan kehidupan dari materi tak hidup? Semua itu menunjukkan adanya kekuatan dan kehendak yang maha besar dan maha bijaksana, yaitu Tuhan. Tapi itu kan hanya asumsi Anda. Anda tidak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Tuhan itu ada. Anda hanya berpegang pada kitab suci yang ditulis oleh manusia biasa. Apa bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Tuhan? Al-Quran itu bukan ditulis oleh manusia biasa, melainkan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu mengandung banyak keajaiban dan kebenaran yang belum atau sudah bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia. Misalnya, Al-Quran menyebutkan tentang proses perkembangan janin dalam rahim ibu, tentang peredaran darah dalam tubuh manusia, tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi, tentang gerak rotasi dan revolusi bumi dan bulan, dan masih banyak lagi. Yang tidak bisa dijelaskan tentu banyak lagi seperti dari mana sumber pikiran manusia, apa itu kesadaran, itu menjadi misteri bagi manusia sampai saat ini. Semua itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu berasal dari sumber yang maha mengetahui dan maha melihat, yaitu Allah. Bagaimana jika ada kesalahan atau manipulasi dalam proses penulisan dan penafsiran Al-Quran? Al-Quran itu tidak bisa salah atau dimanipulasi, karena Allah telah menjamin keaslian dan kesempurnaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr, 9. Al-Quran itu telah disampaikan secara lisan dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, kemudian ditulis dan dikumpulkan oleh para ulama, kemudian disebarkan dan diajarkan kepada umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada satupun perbedaan atau pertentangan dalam isi Al-Quran, baik dalam bahasa Arab maupun dalam terjemahan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling otentik dan menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Saya rasa Anda hanya berpegang pada keyakinan buta yang tidak rasional. Saya tidak berpegang pada keyakinan buta, melainkan keyakinan yang berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Saya yakin bahwa Tuhan itu ada karena saya merasakan adanya tanda-tanda kebesarannya dalam diri saya dan di sekitar saya. Saya yakin bahwa Al-Quran itu firman Tuhan karena saya merasakan adanya hidayah dan rahmat-Nya dalam hidup saya. Saya yakin bahwa Islam itu agama yang benar karena saya merasakan adanya kedamaian dan kebahagiaan dalam hati saya. Mungkin itu hanya perasaan Anda saja. Mungkin Anda hanya terpengaruh oleh lingkungan atau budaya Anda. Tidak, itu bukan hanya perasaan saya saja. Itu adalah fakta yang nyata bagi saya dan bagi jutaan umat Islam lainnya di dunia ini. Kami tidak terpengaruh oleh lingkungan atau budaya kami, melainkan kami memilih Islam karena kami yakin dengan kebenaran dan keindahan ajarannya. Baiklah, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Saya menghormati keyakinan Anda, semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi seperti ini lagi. Sama-sama, saya akan selalu siap datang kapanpun Anda mengundang saya untuk berdiskusi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan dari saya.